Arabella, nama yang indah, tapi tidak seindah kehidupannya. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Kedua kakaknya tidak pernah memperhatikannya. Ayahnya apalagi, pria parubaya itu jarang pulang ke rumah, dan lebih memilih tinggal di sebuah apartemen yang berada di luar kota, sekaligus mengurus perusahaan yang ada di sana. Sedangkan perusahaan yang di sini diurus oleh kakak pertamanya. Meskipun kehidupan Ara sangat berantakan, tapi Ara selalu menjalani hari-harinya dengan ceria. Bahkan, gadis itu memiliki sikap yang tidak normal. Maksudnya, Ara itu orangnya barbar dan tidak bisa diam. Suka nyari masalah dengan orang. Untung saja teman-teman ataupun orang-orang di sekitarnya tidak baperan. Kalau di sekolah, ia dijuluki Stupid Queen. Karena apa? Ya karena Ara itu bodoh. Sudah memiliki sikap yang di luar nalar, bodoh pula. Namun, berbeda dengan wajahnya yang super duper cantik. Stupid Queen and Primadona sih lebih tepatnya. Mau gimana keadaannya, Ara selalu cantik. Hampir tiap hari ada yang menawarkan diri untuk menjadi pacarnya. Tentu saja Ara menolaknya karena tipenya yang makin di luar nalar. Katanya dia lebih suka om-om CEO bermata elang, tampan, gagah, dingin, dan yang paling penting, duitnya tidak habis-habis sampai 7 turunan. Intinya kaya raya itu nomor 1 bagi Ara. Seperti sekarang ini, Ara sedang jalan-jalan di mall sendirian. Katanya mau nyari om-om ganteng plus berduit. Siapa tahu dia ditraktir. Namun, sedari tadi, Ara hanya keliling-keliling mall. Tak jarang matanya berbinar saat melihat perintilan yang sangat lucu. Ara suka mengoleksi perintilan yang lucu-lucu. Entah itu berguna atau tidak, Ara akan mengoleksinya. Ara suka semua warna, semua makanan yang selagi bisa dimakan, semua minuman yang bisa diminum. Ara ini tipe cewek yang anti ribet. Tapi, ribetnya itu di tipe suaminya yang lumayan sulit ditemukan. Semuanya bagus, gumamnya. Ia berjongkok di depan rak berisi macam-macam perintilan. Entah itu aksesoris, mainan, semuanya Ara ambil. Keranjang kecil di tangannya hampir penuh. Meskipun tidak pernah dapat perhatian, Ara selalu mendapat uang jajan dari ayah dan kakak-kakaknya. Itu yang membuat hidup Ara terlihat berseri-seri. Ya meskipun Ara sangat menginginkan kasih sayang mereka. Setelah membayar barangnya, Ara segera keluar dari mall. Dia tidak dapat om-om ganteng hari ini. Tapi, Ara tidak putus asa kok. Cuaca mulai mendung. Ara mengayuh sepedanya lebih cepat. Sengaja memakai sepeda karena ingin sekalian olahraga. Jarak mall ke rumahnya sekitar 1 km. Lumayan menguras tenaga. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Ara memilih jalan pintas untuk lebih cepat sampai ke rumahnya. Jalan yang sangat sepi, kanan dan kirinya hanya ada semak-semak. Untungnya jalannya aspal mulus, jadi Ara bisa ngebut. Ciit, Umji, itu apa? Wajahnya sudah terlihat panik bercampur takut. Di depan sana ada beberapa orang berkelahi. 1 lawan 10. Mata Ara mulai berkaca-kaca. Ia paling tidak bisa melihat orang berkelahi. Segera gadis itu bersembunyi di belakang pohon besar. Tak lupa sepedanya juga ikut bersembunyi. Jangan harap Ara berlari menuju perkelahian sengit itu. Melihat darah saja takut, apalagi ikut berkelahi. Kecuali lawannya setara, cewek lawan cewek, itu mah Ara jagonya. Apalagi aksi jambak-menjambak dan cakar-mencakar. Ara semakin menyembunyikan tubuh mungilnya saat mendengar deru mobil yang mulai menjauh dari sana. Tak lama kemudian, ia mengintip sedikit. Ara terkejut saat melihat seorang pria terbaring di tengah jalan dengan lemah, seperti terluka parah. Dengan pelan, Ara mendekati pria itu. Kaki mungil yang terbungkus sepatu putih itu nampak ragu melangkah. Ara semakin dak-dikduk saat melihat darah berceceran di sekitar sana. Meskipun hanya sedikit, tetap saja Ara takut. "Hei, apakah Anda masih hidup?" tanya Ara dengan suara kecil. Kaki mungil yang terbungkus sepatu putih itu nampak menendang kecil tubuh pria itu. Tangannya terlihat gemetar di depan dadanya. Aduh, gimana ini? Bingungnya, ia mencari ponsel pria itu. Siapa tahu ada orang yang bisa ia hubungi. Kasian banget muka gantengnya. Ara meringis kecil menatap wajah tampan yang babak belur itu. Tangannya sibuk mengambil ponsel yang ternyata berada di saku jas pria tersebut.
Gila, HP keluaran terbaru. Mana canggih lagi, gumam Ara. Ia tampak membolak-balik ponsel itu terlebih dahulu. Dat, gumam Ara saat melihat daftar panggilan terakhir yang berada di ponsel itu. Pasti bapaknya, gumam Ara. Langsung saja ia menekan kontak itu. Bodoh amat dibilang tidak sopan atau apa. Ara bersimpuh di samping pria itu. Namun, matanya tak berani menatap wajah sang pria. Ara hanya menatap sekelilingnya, sedikit was-was, takut orang-orang tadi datang lagi. Yes, San, suara terdengar dari seberang sana. Ara sampai terkejut. Pak, siapa kamu? Saya orang. Ara menepuk mulutnya. Refleks, maksudnya, saya orang yang nemuin om-om ganteng yang lagi diserang. Ara menepuk mulutnya lagi karena berbicara tidak jelas. Bicara yang jelas, Ara berdehem singkat. Saya melihat anak bapak yang lagi diserang sama beberapa orang tadi. Terus sekarang anak bapak pingsan. Saya gak tahu harus gimana pak. Tolong cepat kesini ya pak. Saya gak kuat lihat wajahnya lebam semua. Tidak ada sahutan di seberang sana. Tapi terdengar suara gerusak-gerusuk. Kirim lokasinya sekarang. Setelah itu, sambungan teleponnya terputus hingga membuat Ara berdecak kesal. Minimal pamit undur diri kek. Kesalnya, untung-untung lo aku masih berbaik hati nolongin anaknya. Dumelnya, ia segera mengirimkan lokasinya saat ini. Ara melirik ke arah wajah tampan penuh lebam dan luka itu. Tak lama ia mengalihkan perhatiannya ke ponsel pria itu yang kini sedang ia pegang. HP-nya kece banget lagi, ucapnya. Dengan tidak sopannya, Ara berfoto di handphone tersebut. Mana yang ia pasang wajah konyol semuanya lagi. Terakhir, gadis itu mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, agar dirinya dan pria itu terlihat di kamera. Cekrek, widih, Ara berfoto bersama pria yang sedang terbaring lemah dengan wajah penuh lebam itu. Gadis itu, benar-benar mengabadikan momen. Bagaimana ini bisa terjadi? Celetuk seseorang dari arah belakang, membuat Ara terkejut. Gadis itu langsung berdiri sedikit menjauh. Om, Pak, ceplos Ara. Pria parubaya itu tidak menghiraukan Ara. Dia sibuk memeriksa tubuh putranya yang berdarah-darah. Siapa yang melakukannya? Tanya pria parubaya itu. Panggil saja Filton. Musuhmu, jawab pria yang tadi terbaring di jalan. Panggil saja Gevan. Ara refleks memekik dan langsung menutup mulutnya. Om-om itu tidak pingsan. Dia sadar. Astaga, Ara malu tahu. Jadi, dari tadi pria itu mendengarkan segala ucapannya. Gevan dibopong menuju sebuah mobil. Dan Ara baru sadar bahwa yang datang bukan hanya pria parubaya itu saja. Ternyata pria itu membawa banyak bodyguard. Bahkan, di sana bukan hanya ada satu mobil yang datang, tapi 5 mobil. Lagi-lagi Ara merutuki dirinya sendiri. Seharusnya ia pergi saja tadi, dan tidak perlu menolong orang. Terima kasih telah menolong anak saya. Ini kartu nama milik saya, jika kamu perlu sesuatu, silahkan hubungi nomor yang tertera di sana, ucap pria parubaya yang sayangnya seperti sugar daddy di mata Ara. Ara tak mampu berkata-kata, namun tangannya tetap menerima uluran kartu itu. Setelah itu rombongan pria tampan itu pergi dari sana, meninggalkan Ara yang masih merasa malu. Malu banget, pekik Ara saat sudah tidak ada siapapun di sana. Mata yang dihiasi bulu mata lentik itu menatap kartu nama yang ada di tangannya. Filton Alexander, namanya aja ganteng banget, gumam Ara sambil berdecak kagum. Anak sama bapak gantengnya gak ketulungan. Ini kalau aku gak bisa dapetin anaknya, bapaknya juga gak apa-apa deh. Seperti biasa, paginya Ara sekolah. Saat ini dia sedang sibuk memunguti sampah yang ada di laci mejanya. Piket, Piket, kamu gak lihat aku lagi ngapain? Kesal Ara. Bagas, pria yang menjabat sebagai ketua kelas yang tadi berteriak pada Ara, sudah menjadi makanan sehari-hari bagi siswa kelas 12 IPS 3 mendengar teriakan kedua orang itu. Bagas dan Ara tidak pernah akur. Bagas yang menjabat si ketua kelas dan Ara si pembuat onar. Yang namanya Piket itu nyapu atau ngepel. Lah kamu ngapain jongkok di sana? Ujar Bagas melihat Ara yang sedang membersihkan laci mejanya sendiri. Itulah yang namanya piket kelas menurut Ara. Bodoh amat,
yang penting sampah tersingkirkan, ucap Ara acuh. Gadis itu fokus membersihkan laci mejanya yang penuh dengan kertas serta bekas bungkus jajan. Bagas mengusap dadanya sabar. Meskipun sering adu mulut dengan Ara, Bagas tetap selalu emosi dan ingin menendang gadis itu ke sungai Amazon. Nih, lihat, banyak kan sampahnya. Untung-untung aku mau bersihin, kalau enggak, udah jadi sarang nyamuk ini kelas kita. Ucap Ara seraya berjalan jauh menuju bak sampah depan kelasnya. Setelah membuang sampah, ia langsung lari menuju kantin, meninggalkan Bagas yang sedang mengomel. Terlihat hanya beberapa murid yang berada di kantin. Tentu saja, ini sudah hampir jam masuk kelas. Mana ada orang yang ingin ke kantin? Bisa telat masuk kelas jika mereka melipir ke kantin dulu. Tapi, hal itu tak berlaku bagi Ara. Gadis itu terlampau nekat. Sapa segerombolan laki-laki yang sedang menikmati makanan mereka. Jam segini emang paling lebih dominan laki-laki yang ke kantin. Eyo, sahut Ara sambil terus berjalan menuju stand Batagor. Makanan kesukaannya. Sebenarnya Ara suka makanan apapun, selagi bisa dimakan. Tapi, Batagor adalah kesukaannya. Apalagi sambal kacang yang melumuri Batagor membuatnya semakin ngiler. Bu, Batagor satu ya. Seru Ara. Ia menunggu di depan stand itu sambil menatap sekelilingnya. Jujur saja, Ara tidak memiliki teman dekat atau sahabat. Kelakuannya yang bikin geleng-geleng kepala, membuat dirinya dijauhi banyak orang. Namun, tak jarang banyak yang menyapanya dan berbicara dengannya. Seperti segerombolan laki-laki tadi, padahal mereka tidak akrab. Tapi, Ara ingat, dirinya pernah membolos bersama para cowok itu. Pantas saja mereka menyapanya. Setelah mengambil pesanannya dan membayar, Ara langsung mencari tempat duduk di pojok, tempat yang biasa ia duduki. Pagi-pagi seperti ini, memang enaknya makan Batagor. Meskipun sudah sarapan di rumah, Ara tetap ke kantin saat sampai ke sekolah. Itu sudah menjadi rutinitasnya. Para murid di sana juga sudah hafal dengan kebiasaan Ara yang satu ini. Di sebuah ruangan dengan tema monokrom, seorang pria tampan nan gagah sedang duduk di kursi kebesarannya. Mata tajam bak mata elang itu menatap kertas-kertas di tangannya. Gevano Alexander, pria berumur 24 tahun yang kini memimpin perusahaan besar. Terlampau cerdas bahkan pintar, Gevan telah mendirikan 5 cabang perusahaannya. Dan 5 cabang perusahaan itu tak kalah terkenal dari perusahaan yang utama. Tak jarang perusahaan miliknya itu menjadi perbincangan satu dunia. Apalagi sering masuk berita, entah itu koran, TV, dan internet. Namun, sayangnya, Gevan adalah manusia tak tersentuh. Berbicara seperlunya, raut wajah yang tidak pernah berubah, selalu datar. Meskipun begitu, Gevan selalu menjadi incaran para wanita di luar sana. Setiap ada rapat atau pertemuan dengan klien, sekretarisnya yang akan mewakili. Tugas Gevan hanya tanda tangan dan memeriksa laporan saja. Kecuali, jika perusahaan sedang ada masalah berat, maka Gevan yang akan turun tangan. Tok tok tok, bunyi ketukan pintu mengalihkan fokusnya. Tak lama, seorang pria berjas masuk ke dalam ruangannya dengan sebuah map yang dia pegang. Tuan, saya telah mendapatkan informasi tentang gadis itu. Semuanya ada di sini, ujar Nike, si asisten sekaligus bodyguard Gevan yang paling hebat dan terpercaya. Setelah menyerahkan mapnya, Nike langsung pamit undur diri. Gevan mulai membaca deretan informasi itu. Terdapat foto seorang gadis di sana. Informasinya sangat lengkap. Senyum tipis terukir di sudut bibir Gevan. Gadis itu, gadis yang menolongnya saat ia sekarat. Gevan telah mencari tahu semuanya. Arabella, gumamnya berbisik. Senyuman miring yang menakutkan tapi menawan terukir di bibir tipis pria itu. Entah apa yang akan Gevan lakukan nanti. Sepulang sekolah, Ara melipir dulu ke pasar. Ia akan mencari makanan yang bisa ia makan dengan nikmat dan rasanya tidak mengecewakan. Gadis itu berjalan menyusuri pasar yang tidak terlalu ramai setelah memarkirkan motor Scoopy-nya. Ara memutuskan untuk membeli mie ayam, batagor, siomay, dan gorengan. Tak lupa ia membeli buah-buahan. Jangan kalian pikir Ara ini adalah gadis yang memikirkan kesehatan. Dia selalu seenaknya dalam memilih makanan. Tapi,
tetap saja tubuhnya tidak gemuk-gemuk. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, Ara segera mengendarai motornya menuju rumahnya. Setelah ini ia akan berleha-leha. Apalagi besok hari Minggu, ia bisa tidur sampai siang. Siapa yang akan memarahi? Tidak ada. Ara tinggal sendirian di rumah megah itu. Tidak ada pembantu, hanya ada satpam. Hanya Ara yang selalu membereskan rumah. Ara memasuki rumahnya yang sepi, tak lupa mengucapkan salam. Gadis itu langsung menuju kamarnya untuk mengganti baju. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Ara berjalan menuju belakang rumah untuk menyirami bunga yang ia tanam. Khusus di belakang rumah, Ara menanam bunga kesukaannya. Sedangkan di halaman rumah, ia menanam bunga yang familiar. Ara tidak suka berbagi bunga kesukaannya pada orang lain, karena itu ia menanam di belakang rumah. Edan-edan gini, Ara suka bunga juga, apalagi jenis bunga yang wangi. Selesai dengan kegiatannya, Ara lanjut memakan makanan yang ia beli tadi. Gadis itu membawa semuanya ke ruang tamu, menyalakan televisi agar tidak sepi. Setelahnya ia membuka ponselnya untuk memeriksa notifikasi. Seperti biasa, banyak chat dari nomor tidak dikenal. Tentunya semua dari para murid laki-laki di sekolahnya. Ara tidak pernah merespon mereka. Hanya kontak kedua kakaknya dan ayahnya saja yang ia simpan dan juga ia sematkan. Jujur saja, Ara selalu menunggu pesan dari ketiga orang itu. Jika Ara membuka room chatnya, maka hanya pesan Ara saja yang tertera di sana. Pesan yang selalu diabaikan, hanya dibaca, tidak dibalas. Ara tahu kesalahannya. Kesalahannya adalah lahir di dunia. Ibunya meninggal karena telah melahirkannya. Keluarganya membenci dirinya. Ara benar-benar sendirian. Jika bisa, Ara juga tidak ingin lahir. Itu semua sudah takdir. Tapi, Ara sulit menerimanya begitu saja. Tidak ada foto wanita yang telah melahirkannya di dalam rumah itu. Foto keluarga pun tidak ada. Dinding rumah yang sekarang Ara tempati hanya terhias rak gantung dan guci antik.